mudah-mudahan dagangan kita nanti di kota habis terjual. Ya. Jadi kita bisa belanja buat kebutuhan rumah tangga. Ya, bener Kang. Saya juga, anak saya itu udah minta sepeda dari seminggu yang lalu. Ngerengek aja. Sampai pusing Kang ngedengerinnya. Aduh, anak-anak. Aduh, tapi perut saya teh sudah lapar. Oh iya. Mending juga istirahat. Bener Kang. Makan dulu. Ya, sini aja Kang. Iya. Ini Kang. Tuh, Kang. Ini kalau kita tambahin lalapan, waduh enak banget nih Kang. Iya. Ada sambal terasi. Daun selada. Kalau dimakan sama sambal terasi, aduh, enak pisan. Bener Kang. Bentar Kang. Waduh, permisi. Pak, wajib itu kebun miliknya Nisari. Nisari siapa? Paling cuma mau ambil sedikit. Iya, cuma sedikit. Iya. Kalau ada apa-apa, saya nggak bertanggung jawab ya. Biarlah. Ya, daripada bermasalah, mendingan cabut aja. Goblok siap. Yang mana nih Kang? Wah, ini seger Kang. Kita ambil aja. Wah, Seger ya. siapa Kang? Kurang ajar. Beraninya kalian mencuri seladaku. Maaf. Maaf, Nyai. Maaf. Aku tidak peduli apapun alasan kalian. Kalian sudah berani masuk tanpa izin dan mencuri selada kesayanganku. Akan kuhukum kalian. Ampun Nyi. Ampun, Nyai. Ampun. Kukutuk kalian menjadi bebegik. Jangan, Nyai. Jangan Nyi. Jangan. Nyi. Nyai. Jangan. Jangan, Nyai. Ampun, Nyai. Maaf Nyai. Maaf, Nyai. Jangan Nyai. Jangan. Ampun Nyai. Aku kutuk kalian menjadi bebegik. Selamat ya. Sebentar lagi Pak Tarjo dan Ibu Sumira akan jadi orang tua. Usia kandungan Ibu sudah 7 minggu. Makasih dok, makasih. Saya menunggu ini sudah 7 tahun. Baru sekarang. Alhamdulillah, ini benar-benar sebuah keajaiban ya Mas. Tapi ingat, kandungan Ibu harus benar-benar dijaga ya. Jangan sampai istri Bapak kelelahan. Karena kandungan sangat lemah. Apalagi usia Ibu sangat rawan untuk hamil. Baik dok. Terima kasih ya dok ya. Mulai sekarang Sum, kamu nggak boleh ngerjain apapun. Semua yang ngerjain biar aku. Oh ya, permisi ya. Makasih Pak Tantri. Iya. Terima kasih. Mas, Sum. kita akan punya anak. Iya. Alhamdulillah ya Sum. Akhirnya. Wah, pasti enak banget. Makan sama lalapan selada dan sambal. Mana seladanya seger-seger banget lagi. Kamu mau mencuri seladaku ya?
Berani sekali kamu, hah? Pergi dari sini. Aku tidak mau lihat kamu lagi ada di sini. Dan jangan datang-datang lagi ke sini. Kalau kamu berani datang sekali lagi ke sini, aku kutuk kamu. Ngerti? Pergi! Ya, Pak. Sum? Kamu kenapa, Sum? Apa yang terjadi? Ceritain sama Mas. Aku ngidam, Mas. Aku pingin sekali makan seladanya yang ada di kebun Nyisari. Mas mau kan ngambilin untuk aku? Mbok kamu tuh minta yang lain gitu loh. Kamu kan tahu gimana wataknya Nyisari. Dia tuh paling nggak suka kalau seladanya diminta sama orang lain. Nanti bisa-bisa kita kena kutuk. Tapi ini kan bukan keinginan aku, Mas. Ini keinginan calon anak kita. Aku nggak mau anak kita jadi ngiler gara-gara keinginannya tidak dituruti. Loh, kamu jangan gitu dong, Sum. Tapi apa? Bilang aja Mas nggak sayang sama aku. Nggak sayang sama calon anak kita. Kasihan sekali kamu, Nak. Sum, kamu ngomong yang bener dong. Aku kan sayang sama kamu. Apalagi sama anak kita. Udah. Mudah-mudahan Nyisari nggak tahu. Nyisari! Berani-beraninya kamu mencuri selada-selada kesayanganku. Kurang ajar. Akan aku kutuk kamu. Ampun, Nyi. Jangan kutuk saya. Saya terpaksa mencuri selada ini. Karena istri saya sedang ngidam. Dan dia hanya mau makan selada dari kebun ini. Ampun, Nyi. Saya mohon pengertian, Nyi. Saya melakukan ini hanya demi jabang bayi yang ada di perut istri saya. Saya mohon diizinkan untuk mengambil beberapa selada, Nyi. Anak. Kalau aku punya anak, hidupku pasti nggak akan kesepian lagi. Selama ini aku selalu kesepian. Karena nggak ada satupun orang kampung yang berani berbicara denganku. Pasti menyenangkan kalau aku punya anak. Baik. Kamu boleh ambil seladaku. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa, Nyi? Begitu anakmu lahir, kamu harus berikan anak itu padaku. Aku ngidam, Mas. Aku pingin sekali makan seladanya yang ada di kebun Nyisari. Mas mau kan ngambilin untuk aku?
Jawab. Kenapa kamu diam? Apa aku mau kutuk kamu? Kamu bawa keranjang-keranjang itu. Dan besok, kamu bisa datang lagi sesuka kamu ambil seladaku. Kalau ketahuan, dia bisa dikutuk jadi bebegik seperti dua pedagang itu. Mas nggak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa. Masuk, masuk. Mas nggak apa-apa. Padahal Nyisari selalu menjaga kebun itu siang dan malam. Sudahlah. Sekarang, cepat kamu cuci seladanya. Kan mau dimakan. Makasih ya, Mas. Ayo, jalan cepetan dikit. Kita harus segera keluar dari desa ini. Ada apa sih, Mas? Enggak ada apa-apa. Cuman aku tuh nggak mau kalau Nyisari nanti nungguin kamu lagi. Kurang ajar. Dasar kamu nggak tahu diuntung. Berani-beraninya kamu kabur dariku. Kamu pikir kamu bisa mengkhianati siapapun yang sudah berjanji dengan Nyisari? Dia tidak akan pernah bisa kabur dari Nyisari. Kamu harus menepati janji. Janji? Mas janji apa sama dia? Mas tidak janji apa-apa kan dengan Nyisari? Suamimu sudah berjanji. Begitu bayimu lahir, dia akan berikan bayi itu padamu. Sebagai pengganti selada-selada yang telah dia ambil. Maafin aku ya, Sun. Tidak! Tidak! Aku tidak akan pernah menyerahkan bayi aku sampai kapanpun! Tidak akan pernah! Bayi itu milikku, milikku. Kamu harus merawat kandunganmu sampai bayi itu lahir. Dan sebelum bayi itu lahir, kalian tidak boleh pergi dari kampung ini. Atau kalian akan kutuk. Kalau kalian tetap nekat, kalung itu akan mencekik dan leher kalian. Bu Bidan, gimana keadaan anak istri saya? Alhamdulillah, anak dan istri Bapak selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bayinya cantik seperti ibunya. Saya rasa saya mohon pamit ya Pak, sudah selesai. Iya, iya. Makasih banyak ya Bu Bidan ya. Sama-sama ya Pak. Gimana, Sum? Anak kita, Mas. Iya, cantik kayak kamu.
Anakku sayang. Anakku. Bapak akan selalu menjaga kamu. Dan Bapak akan membesarkan, merawat kamu sampai kamu besar dan cantik. Tapi sebentar lagi, kita akan kehilangan anak kita satu-satunya. Cepat serahkan bayi itu. Cepat! Cepat! Kamu sudah berjanji padaku. Begitu anak itu lahir, kalian akan serahkan padaku. Sekarang aku menagih janjimu. Jangan, Nyisari. Saya mohon, izinkan kami merawatnya. Mas, anggap saja perjanjian dengan suami saya tidak pernah ada, Nyi. Saya mohon, jangan ambil anak kami. Aku izinkan kamu mengambil semua selada-seladaku. Sekarang saatnya kamu harus memberikan bayi itu sebagai pengganti selada-seladaku. Jangan, Nyi. Jangan, Nyi. Jangan ambil anakku. Jangan ambil. Mas. Nyi. Aku mohon, Nyi. Jangan ambil bayi kami, Nyi. Saya mohon jangan ambil bayi kami, Nyi. Nyi boleh ambil apapun. Rumah, perhiasan, uang kami. Tapi jangan ambil bayi kami, Nyi. Nyi. Bagaimana kalau Nyi ngambilnya sudah besar saja? Jangan sekarang. Aku tidak mau bayi ini punya ikatan yang kuat dengan kalian. Bayi ini sekarang jadi milikku. Kalian tidak boleh mencari bayi ini lagi. Anggap bayi ini tidak pernah ada. Kalau kalian mencarinya, akan kubunuh anak ini. Mas, jangan. Mulai saat ini, kamu menjadi anakku. Aku harus kasih kamu nama apa ya? Oh, gimana kalau aku kasih nama kamu Rapunzel? Karena waktu itu bapak kamu mencuri saladaku. Artinya kamu salada. Dan semua orang di bumi, lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Wah, seneng banget ya bisa kayak mereka. Bisa ketawa-tawa, bercanda-bercanda kayak gitu. Bisa punya banyak temen lagi.
bilang sama ibu aja. Siapa tahu ibu ngizinin aku untuk keluar sekarang. Bu! 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 Ibu! Ya? Bu! Ibu kemana sih? Ibu mau ke hutan cari rempah-rempah. Bu, aku boleh ya keluar main sama anak-anak perempuan itu? Tidak. 1000 kali ibu bilang sama kamu, kamu tidak boleh keluar dari rumah. Memangnya kenapa sih, Bu? Seumur hidup aku belum pernah keluar rumah. Ibu nggak pernah ngizinin aku main di halaman atau di kebun. Aku kan bosen, Bu, di rumah terus. Aku pengen kayak anak-anak yang lain ya, Bu. Boleh ya, Bu? Tidak. Kamu beda dengan anak-anak kampung lainnya. Lagi apa untungnya kamu main sama mereka? Hah? Mereka itu semua jahat. Tapi mereka kelihatannya baik kok, Bu. Tidak. Sekali ibu bilang tidak, tidak. Ngerti? Ibu jahat. Ibu nggak sayang sama aku. Sel, ibu sayang sama kamu. Makanya ibu tidak biarkan kamu keluar rumah. Karena ibu tidak mau kehilangan kamu. Ibu sayang sama kamu. Kamu janji ya sama ibu? Kamu gak akan keluar rumah dan gak akan ninggalin ibu. Kamu janji ya sayang? Sekarang ibu mau pergi ke hutan dulu ya. Nanti sore ibu kembali. Apa nggak apa-apa ninggalin Rapunzel? Jangan-jangan dia pergi lagi dari rumah. Tapi kebutuhan rempah-rempahku sudah habis semua. Aku harus ke hutan. Tapi dia sudah janji sama aku nggak akan keluar rumah. Pintu sudah terkunci semua. Dia nggak mungkin keluar. Hitam. Mudah-mudahan aku bisa keluar lewat jendela ini. Dunia hayalan, dunia impian. Hai semuanya, aku boleh ikutan sama kalian? Kamu siapa? Namaku Rapunzel. Wajar sih kalau kalian belum kenal aku, soalnya aku nggak pernah keluar rumah selama ini. Namanya aneh banget sih
Ibuku Nyisari pasti kasih nama itu karena ada artinya. Jadi dia nanya si penyihir tuan jahat itu. Iya ya, ngapain dia di sini? Nggak tahu deh. Yang pasti dia punya niat jelek sama kita. Udah, ya udah kita cepet aja pergi dari sini. Kalian mau kemana sih? Tunggu. Tunggu. Tunggu dulu. Ampun, Mbak, ampun. Jangan lari, kenapa sih? Aku cuma pengen berteman sama kalian. Saya mohon, tolong lepasin saya, Mbak, tolong. Anak penyihir, cepat lepasin Risti. Aku nggak ngapa-ngapain dia. Dia teman kita, aku jangan nangis. Aku kan gak akan nyakitin kamu. Kami nggak mau temenan sama kamu. Kami nggak sudi temenan sama kamu, dasar anak penyihir jahat. Risti, ayo kesini Risti, jangan takut. Mas, aku rindu sekali sama anak kita, Mas. Aku ingin ketemu. Aku juga pengen lihat dia. Tapi kita bisa apa? Kalau kita nekat, nanti malah dia celaka. Nah, ibu di sini, nah, mana, nah. Sabar aja ya. Ya, Mas. Siapa itu? Mas, Siapa sih? itu sepertinya anak kita, Mas. Mas, pasti anak kita. Sum, tunggu, Sum. Kamu siapa, Nak? Kenapa menangis? Saya anaknya Nyisari. Kenapa perasaanku nggak enak? Mas, kamu anakku. Kamu anakku. Kamu pasti anak. Anakku. Anakku. Sudah besar sekarang. Kalian siapa? Kenapa kalian menangis? Kami adalah orang tua kandung kamu. Kami ini orang tuamu, Nak. Aku ibu kandungmu. Yang kamu sebut Nyisari itu, dia yang mengambil kamu dari kami 16 tahun yang lalu. Kamu boleh ambil seladaku, tapi dengan satu syarat. Begitu anakmu lahir, kamu harus berikan anak itu padaku. Siapa namamu, Nak? Namaku Rapunzel. Michelle. Sel, Pasti diambil dari nama selada yang kamu ambil dulu, Mas. Maafkan Ibu, Nak. Kalau saja Ibu tidak ngidam selada itu, pasti semua ini tidak akan pernah terjadi. enggak. Aku yang salah. Seharusnya waktu itu aku melawan Nyisari. Sudah, Nak, Mas. Tidak usah selalu menyalahkan diri sendiri.
Siapa yang berani melawan Nyisari? Nak, kalau kamu benci sama kami ikhlas. Kami terima. Anakku. Aku memeluk anakku. Kurang ajar. Beraninya kalian memeluk anakku, hah? Kembalikan, Nyi. Kembalikan anakku. Dia anakku. Dia anakku. Dan kalian tahu apa hukumannya kalau mengambil anakku? Hah? Ayo! Kembalikan! Anakku, Mas. Anakku. Dunia hayalan, dunia impian. Masuk! Masuk! Rapunzel, walaupun kamu sudah minta maaf sama ibu, tapi ibu masih marah sama kamu. Karena kamu sudah melanggar janji. Mulai hari ini, kamu ibu kunci dalam kamar. Kamu tidak akan bisa keluar dari kamar tanpa seizin ibu. Mengerti? Kalau kamu berani melanggar janji, ibu akan menghajar kamu. Anakku. Anakku. Sudah besar. Siapa sebenarnya orang tuaku? Orang yang menamparku atau orang yang memelukku? Apa yang harus aku lakukan? Aku nggak mau kejadian tadi siang terulang lagi. Rapunzel milikku. Aku nggak mau orang lain memiliki dia. Tapi apa yang harus aku lakukan? Apa? Kalau udah tua begini suka lupa apa yang harus aku lakuin. Aku ada ide. Bangun sayang, udah siang. Maafin ibu ya kemarin. Ibu marah-marah sama kamu. Ibu lakukan itu karena ibu sayang sama kamu. Ibu tidak mau kehilangan kamu. Sekarang kamu bangun, mandi, terus makan, terus kita jalan-jalan. Ya? Bu, ini tempat apa, Bu? Siapa yang tinggal di menara itu? Nanti kamu juga akan tahu.
yuk. Ayo kamu naik. Naik, Bu. Tempatnya tinggi sekali, Bu. Saya takut. Kamu nggak usah khawatir. Ibu di belakang kamu. Ayo naik. Bu, ini tempat apa sih, Bu? Kok nggak ada pintunya sama sekali? Kita mau ngapain di sini, Bu? Gimana? Kamu suka? Ibu, kenapa tangganya dibakar? Nanti kita turunnya gimana, Bu? Gampang. Rambutmu ini bisa buat naik dan turun ke menara ini. Nanti ibu turun pakai rambut kamu. Terus aku gimana turunnya, Bu? Kamu tidak turun. Kamu harus tinggal di sini. Aku tinggal di sini. Bu, di sini aku sendirian, Bu. Aku takut. Bu, kenapa Ibu ngelakuin ini sama aku? Maafkan ibu, Rapunzel. Ibu lakukan ini karena ibu tidak mau kehilangan kamu. Jadi Ibu nggak percaya sama aku? Aku kan udah janji sama Ibu. Tidak, ibu tidak percaya dengan kamu. Kemarin saja kamu sudah melanggar janji ibu. Ya udah, kamu baik-baik ya di sini. Sekarang ibu mau pulang dulu. Turunkan rambutmu. Turunkan rambutmu, Rapunzel. Iya. Kamu baik-baik ya di sini. Ibu udah siapkan semua persiapan buat kamu. Dunia hayalan, dunia impian. Nyanyi aja deh ya, biar nggak sedih. Aku manusia yang punya perasaan, yang ingin disayangi dan menyayangi. Maukah kau mencoba mengerti akan kisah hidupku yang sebenar-benarnya? Apalah arti sebuah kata cinta bila hanya melihat
yang baiknya saja. Tolonglah aku dan jawablah aku, sanggupkah kau menerimaku seperti ini? Jangan sakiti hatiku lagi, jangan sakiti diriku lagi, membuat aku semakin tersiksa di hidupku ini. Merdu sekali suara itu. Tapi masa di tengah hutan seperti ini ada orang? Jangan sakiti hatiku lagi, jangan sakiti diriku lagi, membuat aku semakin tersiksa di hidupku ini. Jangan kau sakiti lagi, membuat aku semakin tersiksa di hidupku ini. Dari mana asal suara itu? Sepertinya di sana. Membuat aku tersiksa di hidup ini. Jangan sakiti hatiku lagi, jangan sakiti diriku lagi. Oh, jadi suara merdu tadi berasal dari atas menara ini. Wow, cantik banget cewek itu. Aku harus kenalan sama dia. Yes. Sialan. Gimana caranya untuk naik ke atas? Pintunya aja nggak ada. Rapunzel! Ibu? Rapunzel! Cepat turunkan rambutmu! Iya, Bu, tunggu sebentar. Oh. Jadi namanya Rapunzel. Aneh juga namanya. Ini Ibu bawakan pakaian dan makanan buat kamu. Bu, biarkan aku pulang ke rumah, Bu. Aku bosan tinggal di menara ini terus. Di sini sepi, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada ibu. Aku kangen, pengen main sama si Hitam lagi.
Boleh ya, Bu? Bawa aku pulang, Bu. Tidak bisa. Kamu harus tinggal di menara ini. Ini sebagai hukuman karena kamu telah melanggar larangan ibu. Tapi sampai kapan, Bu? Aku benar-benar udah bosan tinggal di sini. Sini sepi. Oh, malam hutannya gelap. Aku takut, Bu. Kapan aku boleh pulang? Nanti kalau sudah waktunya. Sekarang ibu mau kamu merenungkan segala kesalahan kamu pada ibu. Ya udah. Kamu sekarang makan dulu ya. Kamu pasti lapar. Ini baju buat kamu. Ayo makan. Lama banget sih nenek itu. Ngapain coba dia di atas? Mana lapar lagi. Gue pulang atau gimana ya? Masa gini aja udah nyerah? Ya siapa tahu aja nenek itu kemudian turun dan langsung pergi. Jadi gue bisa kenalan sama cewek itu. Yes. Dunia hayalan, dunia impian. Akhirnya nenek itu pergi juga. Ini kesempatan aku untuk naik ke atas. Ya. Mana mungkin dia mau nurunin rambutnya kalau aku yang manggil. Yes. Aku harus pura-pura jadi ibunya. Ya, ya. Rapunzel! Rapunzel! Turunkan rambutmu, nak! Yes, yes, yes. Ya pasti mau turun. Kenapa ibu balik lagi? Ada yang ketinggalan? Aku bukan ibu kamu kok. Hai. Kamu siapa? Kenapa kamu bisa di sini? Tenang, tenang. Tenang. Aku bukan orang jahat kok. Aku datang ke sini itu karena cuma tertarik dengan suara kamu yang merdu itu. Dan sekalian aku pengen kenalan sama kamu. Nama aku Dimas. Rapunzel. Rapunzel. Kenapa? Namaku aneh ya? Oh, enggak apa-apa kok. Swear. Ceritain dong, siapa kamu sebenarnya? Aku anak dari seorang penyihir jahat. Namanya Nyisari. Aku nggak pernah keluar rumah semasa hidup. Dan akhirnya sekarang aku berada di sini. Di depan kamu.
Jadi begitu ceritanya. Tapi kamu tenang ya. Aku akan berusaha mengeluarkan kamu dari tempat ini. Gimana caranya? Dengan rambutku? Aku kan gak bisa manjat rambutku sendiri. Kalau kamu bikin tangga, kelamaan. Nanti ibu bisa tahu. Kamu bawa kain aja setiap kali kamu nemuin aku di sini. Nanti kain-kain itu aku pintal menjadi tali. Dan tali itu bisa aku jadikan alat untuk turun dari menara ini. Kamu mau kan bawakan tali kain-kain untuk jadi tali untukku? Bener, aku mau kok. Besok aku akan bawakan kain yang banyak supaya kamu bisa keluar dari tempat ini, ya? Pasti kamu lebih sedih kan? Karena nggak bisa kemana-mana. Tapi kamu nggak usah khawatir. Aku bisa ceritain kok tempat-tempat yang pernah aku datangin. Iya, kamu cerita aja. Aku mau denger. Di tempat kita ini pemandangannya sangat indah sekali. Wow, makanannya enak. Kamu sudah pulang, Dimas? Hari ini apa yang gue dapat dari hasil buruanmu, Dimas? Belum dapat apa-apa, Pak. Makanya sore ini Dimas akan pergi berburu lagi, Pak. Udah, yuk dimakan dulu, nanti keburu dingin. Kamu tuh sudah dewasa. Nggak usahlah kamu tuh berburu lagi. Sudah saatnya kamu tuh menikah guna untuk menantikan papa dalam memimpin daerah ini. Iya, Dimas. Benar apa yang dibilang papa kamu itu. Papa kan sekarang udah tambah umur. Jadi sekarang sudah waktunya kamu gantiin posisi papa. Sesekali kenapa sih kamu itu berburu calon istri? Jangan berburu binatang terus. Papa dan Mama nggak usah khawatir. Sebenarnya Dimas itu udah ada seorang gadis yang cocok buat pendamping hidup Dimas. Oh iya? Iya. Kalau begitu segera bawa ke sini dong. Kenalin sama Mama, kenalin sama Papa. Iya, kenalin sama papa mama. Bener, Mah? Pasti dong, Mah. Mama pasti suka kalau ngeliat gadis itu. Dia gadis yang cantik dan baik hati, Mah. Kayak Mama. Ayo, Mah. Aduh, kayaknya nambah lagi nih. Rapunzel, aku boleh nggak tanya sesuatu sama kamu? Apa kamu udah punya temen laki-laki yang deket sama kamu? Aku kan udah pernah cerita kalau seumur hidup aku tuh aku nggak pernah keluar rumah. Jadinya aku nggak punya teman. Dan aku seneng banget. Akhirnya aku bisa dapet teman kamu. Aku harap. Harap apa? Aku harap kamu akan selalu jadi teman aku dan nggak pernah ninggalin aku. Jadi cuman teman. Rapunzel, kamu mau nggak menikah denganku dan menjadi istriku? Kamu pasti bercanda kan? Enggak. Aku serius. Sejak pertama kali aku dengar suara kamu, dan sejak pertama kali aku melihat kamu, aku jatuh cinta sama kamu.
kamu nggak keberatan dengan keadaanku? Aku kan anak penyihir jahat. Apa kamu juga nggak takut kalau dia akan membunuh kamu kalau kamu bawa aku lari dari sini? Enggak. Aku nggak pernah takut. Demi kamu, aku rela melakukan apapun juga. Asal kamu mau menikah denganku. Rapunzel, kamu mau kan menikah denganku? Dunia hayalan, dunia impian. Rapunzel! Turunkan rambut kamu. Ibu udah sampai. Rapunzel! Ibu bawa makanan banyak buat kamu. Ibu kangen sama kamu. Iya Bu, aku juga kangen sama ibu. Tapi badan ibu tuh berat banget sih. Lebih berat daripada Dimas. Badanku jadi sakit semua nih Bu. Dimas? Siapa Dimas? Bukan siapa-siapa Bu. Bohong. Siapa dia? Dimas itu dia teman baikku Bu. Apa? Teman? Iya. Kami bertemu di sini. Waktu itu Dimas nggak sengaja dengar nyanyian aku dan dia mencari aku sampai di sini. Waktu dia minta nurunin rambut aku nggak tahu Bu. Aku pikir dia ibu. Dasar bodoh. Seharusnya kan kamu lihat siapa yang datang. Ibu tidak mau kalau Dimas ketemu kamu lagi. Tapi Bu, Tidak ada tapi-tapian. Kamu harus nurut apa kata ibu. Bu, aku sudah besar Bu. Ibu nggak bisa ngatur hidup aku terus-terusan kayak begini. Aku berhak Bu menentukan sama siapa aku ketemu dan sama siapa aku berteman Bu. Ibu nggak bisa ngelarang aku lagi karena nanti sore Dimas akan kesini dan membawa aku lari dari sini. Kurang ajar. Berani kamu melawan aku ya? Aku tidak akan biarkan dia ambil kamu. Sampai kapanpun, kamu tetap milikku, Rapunzel. Ayo, bangun! Bu, kenapa rambutku dipotong Bu? Diam kamu. Turun!
mau kemana? Udah kamu ikut aja. Itu sebagai hukuman karena kamu telah mengkhianati ibu dan kamu harus tinggal di situ. Gak mau, Bu. Aku gak mau tinggal di sini, Bu. Aku takut. Itu salah kamu sendiri. Tapi kamu gak usah khawatir. Bukan cuma kamu yang ada di situ, tapi teman kamu juga akan di situ. Suatu saat ibu akan menjemput kamu. Setelah kamu bisa mengakui kesalahan kamu. Bu! Bu, jangan pergi, Bu. Jangan sakitin Iwan, Bu. Bu! Rapunzel sayang, aku datang. Turunkan rambutmu, biar aku bisa naik ke sana. Rapunzel. Hai sayang. Ya terus. Rapunzel, aku bawain kain buat kamu. Kamu? Kamu yang membuat anakku berani menantangku. Kamu juga mau mencuri anakku. Jangan mimpi kamu. Terserah kamu mau bilang apa. Tapi kamu gak akan bisa memisahkan cinta kami. Mana Rapunzel? Rapunzel! Rapunzel! Dia tidak ada di sini. Kamu tidak akan pernah bertemu dia lagi. Dan sebagai hukuman atas perbuatanmu, aku akan buat matamu buta, tidak akan pernah bisa melihat Rapunzel lagi. Mataku. Mataku. Aku buta. Aku buta. Dunia hayalan, dunia impian. Aku nyanyi aja apa ya? Supaya nggak kerasa lapar. Aku manusia yang punya perasaan, yang ingin disayangi dan menyayangi. Maukah kau mencoba mengerti akan kisah hidupku yang sebenar-benarnya? Rapunzel! Apalah arti sebuah kata cinta bila hanya melihat yang baiknya saja? Tolonglah aku dan jawablah aku, sanggupkah kau menerimaku seperti ini? Jangan sakiti hatiku lagi.
Rapunzel. Iya, ini aku. Rapunzel. Dimas, bawa aku dari sini, keluar aku dari sini. Angkat aku, Dimas, angkat aku. Iya, Rapunzel. Rapunzel, kamu nggak apa-apa? Hah? Dimas, Rapunzel. mata kamu kenapa? Kamu nggak bisa lihat aku di sini. Nenek itu mengutuk mataku. Iya, tapi aku rela mataku seperti ini. Aku bahkan rela mengorbankan jiwaku untuk kamu, Rapunzel. Maafin aku ya, Dimas. Bukan sayang, ini bukan salah kamu. Bukan salah kamu. Sayang, mataku udah bisa melihat lagi, sayang. Gimana mungkin? Iya, sayang. Ini pasti karena ketulusan cinta kamu, sayang. Karena air mata kamu yang tulus, sayang. Jadi bagaimana? Ma? Cantik sekali. Baru kali ini Mama melihat gadis secantik kamu. Makasih, Ma. Itu artinya Mama dan Papa setuju kan kalau Rapunzel ini jadi istrinya Dimas, ya kan? Papa dan Mama akan sangat setuju bila kalian bisa hidup bahagia. Alhamdulillah. Ya udah, sekarang lebih baik kalian berdua istirahat dulu. Nggak usah mikirin tentang pernikahan. Biar rencana tentang pernikahan Papa dan Mama yang urus. Iya kan, Pak? Iya, besok pagi-pagi sekali Papa akan suruh orang untuk menyebarkan undangan pernikahan kalian. Dan saya mengharapkan seluruh warga di sini harus datang untuk menghadiri pesta pernikahan kalian. Dan pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang termewah di daerah ini. Terima kasih banyak, Pak. Ma, terima kasih, Ma ya. Sayang, kita akan menikah. Semuanya ngumpul. Ada pengumuman penting. Ya, ada apa ya? Bapak dan Ibu Marco, selaku pemimpin di daerah ini, mengundang semua warganya untuk menghadiri acara pernikahan putranya, Dimas, yang akan menikah dengan gadis yang sangat cantik yang bernama Rapunzel. Mas, aku nggak salah dengar kan, Mas? Ini nama anak kita, Rapunzel. Mas, bisa antar kami nggak ke rumah Pak Marco? Kalian siapa ya? Kami ini orang tuanya Rapunzel. Calon istri Dimas. Iya bener. Ya. Betul, Pak. Ya. Ayo, Bu. Ya, mudah-mudahan aja kami berdua bisa langgeng, Pak, Mas.
Misi, Pak. Bu, ada tamu yang ingin bertemu dengan Mbak Rapunzel. Sama saya? Iya, Mbak. Siapa ya? Kurang tahu, Mbak. Tapi mereka mengaku orang tua Mbak. Jangan-jangan Nyisari. Suruh mereka masuk. Baik, Pak. Ibu! Ma, Pa, Dimas, mereka adalah orang tua saya, orang tua kandung saya. Kami telah lama berpisah. Ceritanya sangat panjang, tapi sebelumnya saya harap kalian bisa menerima orang tua saya. Rapunzel, siapapun orang tua kamu, kami semua pasti bisa menerima. Dan kamu tidak perlu memberitahu sekarang. Karena mulai sekarang, kamu sudah menjadi bagian dari seluruh keluarga kami di sini. Jadi kita punya banyak waktu untuk bercerita nanti, ya? Oh ya, jangan besan. Mari silakan. Terima kasih. Kalian semua harus datang untuk memeriahkan pesta pernikahan ini. Pasti kami akan datang. Ya Pak, pasti saya akan datang Pak. Gara-gara pemuda bodoh itu, aku harus meninggalkan anakku di tengah hutan. Aku nggak tahu sekarang dia keadaannya gimana. Hidupku sepi tanpa anakku tersayang. Rapunzel dan Dimas. Nyesari! Mau apa kamu kesini, ha? Aku ingin mengambil milikku Rapunzel. Dia bukan milikmu! Dia anakku! Sudah berani ngelawan kamu ya? Dasar pengecut! Kamu sudah berikan anakmu padaku. Dia milikku. Kamu tidak berhak lagi mengakuinya.
ibu. Ayo ikut! Ayah! Dimas! Ayo! Ayo jangan! Lepasin aku, Bu! Ibu! Sorry, lepaskan dia. Rapunzel! Rapunzel, tidak! 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 Kita bebas. Rapunzel! Tidak! Tidak! Rapunzel. Anakku. Bersabar, Dimas. Aku manusia yang punya perasaan. Itu suara anak kita, Mas. Ingin disayangi dan menyayangi. Rapunzel? Kamu denger gak? Sepertinya ada suara di dalam. Kayaknya Mbak Rapunzel masih hidup. Ya. Akan kisah. Rapunzel masih hidup! Rapunzel masih hidup! Rapunzel masih hidup! Cepat buka! Cepat! Mas, tolong angkat batu itu, Mas! Mas! Rapunzel! Rapunzel, kamu gak apa-apa, sayang? Rapunzel! Dimas! Rapunzel! Rapunzel! Dimas! Tolonglah aku dan jawablah aku. Kamu gak apa-apa, sayang? Sanggup kau menerima seperti ini? Jangan sakiti hatiku lagi. Kamu gak apa-apa kan, sayang? Kamu gak apa-apa. Jangan sakiti dirimu lagi.